Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu jangan pernah menyerah. Sekali lagi tema firman Tuhan, jangan pernah menyerah. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bapak Ibu cepatnya kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sadar bahwa kehidupan yang kita jalani adalah satu kehidupan yang penuh dengan situasi yang kadangkala berubah-ubah. Kehidupan yang kita jalani adalah satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, kesukaran. Dan itu adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Dan juga merupakan bagian dari firman Allah bahwa hidup manusia itu sama dengan orang-orang upahan. Hidup manusia adalah hidup yang bergumul di bumi. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita memperhatikan bagaimana sebuah ungkapan yang Rasul Paulus sampaikan lewat firman Allah di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 ini. Satu kehidupan yang Rasul Paulus jalani, satu kehidupan yang Rasul Paulus alami adalah satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan kesulitan, kesukaran, penderitaan. Dan Rasul Paulus berkata dengan sebuah keyakinan, dengan jelas dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, mengapa banyak orang mudah menyerah? Mengapa banyak orang mudah gagal dalam menjalani kehidupan ini? Yang pertama, alasan yang pertama yaitu karena takut menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Rasul Paulus mengungkapkan sebuah keyakinan bahwa dia harus terus maju. Apapun kondisi, apapun keadaan, dia harus tetap maju di dalam menjalani kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Itu sebuah tujuan. Sebagai orang-orang percaya, kita jangan mudah menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus punya tujuan dan arahkan pandangan kita, harapan kita kepada tujuan yang akan kita capai. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, ada kesukaran, kita harus terus maju, melangkah. Karena ketika kita melangkah, maju di dalam kehidupan ini, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat campur tangan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang kedua,
Mengapa banyak orang mudah menyerah? Karena hidup penuh dengan kekhawatiran. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Kekhawatiran, firman Allah berkata, tidak akan menambah sehasta dari jalan hidup kita. Kekhawatiran akan membuat kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa dan menyerah. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan kepada Allah. Allah yang akan memberikan kita pengharapan yang baru, sehingga kita tidak perlu khawatir, bahkan menyerah, mundur dan gagal di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, hal yang ketiga yang membuat banyak orang mudah menyerah dan gagal, karena salah mendengar suara. Salah mendengar nasihat. Sehingga orang jadi mudah menyerah dan gagal. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu nasihat, saran, dan pandangan. Tapi kita juga harus berhati-hati ketika kita mendengar suara yang salah, nasihat yang salah. Kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah gagal di dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau mendengarkan setiap nasihat yang membangkitkan semangat. Bukan mematahkan semangat, bukan melemahkan. Tapi kita mau mendengar nasihat teristimewa, mendengar firman Allah yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan sukacita, yang membangkitkan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Allah sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.